kali ini kita akan coba membahas tentang dimensi 3, oke ya. Dimensi 3 artinya kita bicara tentang bangun ruang. Ya, pengkhususannya pada umumnya pada kubus, balok dan prisma sebenarnya, ya. Oke, tentang dimensi 3 ini sudah kita bahas sebelumnya. Unsur-unsur apa yang wajib kamu ketahui tentang dimensi 3. Oke. Coba kita lihat dulu pada kubus, ya. Apa saja yang wajib kita ketahui tentang seputar kubus, ya. Perhatikan gambar ABCD, ya, ABCD, FGH, ya. Pada penggambaran kubus, kalau dikatakan kubus ABCD FGH, maka yang harus kamu ingat adalah soal penggambarannya benar atau enggak, oke? Nah, penggambaran untuk kubus itu anti clockwise, berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau dibilang ABCD FGH, misalkan ABCD, biasanya ada titik gitu, FGH, ya. Maksudnya itu ABCD itu adalah sebagai apa? Sebagai alas, itulah maksudnya. Sedangkan EFGH itu sebagai tutupnya, ya, tutupnya, oke. Bagian atasnya, oke. Nah, kalau dikatakan ABCD FGH, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, penggambarannya itu apa? Anti clockwise. Ya. Maksudnya anti clockwise adalah penggambarannya harus begini. Nah, gitu ya. Makanya kalau kita bilang ABCD FGH, perhatikan di sini ABCD, gitu ya. A, B, C, D, jadi berputar gitu. Lalu untuk sisi bagian atas E, F, G, H, ya, E, F, G, H, sama ya. Jadi putarannya begitu, ya, sama seperti bawah. Nah, unsur-unsur yang wajib kita ketahui supaya kita lebih mudah mengerjakan tentang dimensi 3, yang pertama adalah apa? Yang pertama yang wajib kita tahu adalah banyaknya sisi pada kubus. Kubus itu mempunyai sisi ada berapa? Ada berapa? 6. Ada 6, betul ya? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, betul? Ada 6. Oke, lalu rusuknya ada berapa? Rusuk bidang dan Ya. Rusuknya 2 kali 6. ada 12, ya. Itu dulu yang penting. Lalu pada sisi itu kan pasti ada apa? Diagonal sisi, ya kan? Atau dengan diagonal bidang. Ya, diagonal sisi itu ada berapa? Ada 12 kan, bidangnya ada 6. Berarti diagonalnya ada 12. Nah, kalau misalkan ini kita anggap sebagai A, ini adalah A, gitu, maka diagonal sisinya kita sebutkan sebagai A akar 2, mengikuti apa? Pitagoras, betul ya? Nah, kalau kita gambar diagonal bidang itu kayak gini. Gitu ya, itu namanya diagonal bidang. Jadi contohnya diagonal bidang adalah, atau diagonal sisi itu misalkan di sini saya tulis adalah BB. Atau bisa aja dari S kecil, tarik garis. Maaf, agak susah gambarnya. Itulah ya. Jadi ada FC gitu dan banyak ya. Yang penting kamu tahu diagonal sisi atau diagonal bidang itu berarti ada menembus apa dari titik ujung ke ujung sampai yang lain secara diagonal. Oke. Nah, kemudian yang harus kita ingat lagi adalah apa namanya? Diagonal ruang. Ini penting banget nih. Diagonal ruang. Ya, diagonal ruang itu dirumuskan sebagai akar 3. Akar 3 yang paling gampang kita ketahui diagonal ruang adalah BCA.
ya. Itu namanya diagonal ruang. Itu namanya diagonal ruang. Nah, jadi contohnya di sini ruang adalah bisa juga apa? A ke B. A ke B ya. Itu juga termasuk diagonal ruang. Oke. Nah, satu lagi yang harus diingat mengenai unsur pada kubus itu adalah jarak dari pusat bidang ke setiap sudut. Oke. Jarak dari pusat bidang ke setiap sudut. Misalkan kalau saya gambar ini, saya ganti warna dulu biar jelas. Kasih warna hijau. Oke. Yang ini yang paling penting, yang sering ditanya. Nah, coba kita bikin diagonal sisinya dulu. Oke, udah diagonal sisi ya. Kita anggap ini sebagai apa? Misalkan O. Oke, yang ini. Oke. Jarak ini ke B, ya. Kita tarik garis ke B. Oke. Atau jarak O ke D. Atau jarak O ke A, boleh-boleh aja. Atau jarak O ke C. Mantap ya. Nah, jadi unsur apa yang kita bisa lihat di sini adalah jarak O ke setiap titik sudut yang di bawahnya adalah apa kemarin? Kalau rumusnya? Kemarin kita bahas apa tuh? Setengah A akar 6. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan ini adalah O, ini adalah sebagai pusat pertemuan diagonal HF dengan EG. Anggap ini sebagai pusat pertemuan diagonal EG dan HF, kita bilang O lah gitu ya. Maka jarak O ke D, jarak O ke A, jarak O ke B, jarak O ke C itu sama dengan setengah akar 6 ya. Jadi jangan lupa, ini sebaiknya kamu ingat-ingat biar cepat ngerjainnya. Jadi kalau misalkan di sini saya tulis O, yang bawah nih. Nih yang bawah, terus jarak O ke H, jarak O ke E, jarak O ke F, jarak O ke G itu sama juga setengah akar 6 gitu loh. Ya. Jadi ingat-ingat bahwa jarak dari pusat bidang yang berlawanan dengan alas, ya, jarak pusat bidang itu ke setiap kaki sudut sama dengan setengah akar 6. Demikian juga kalau misalkan gini, misalkan saya tulis di sini nih, pusat pertemuan diagonal FC dan BG, kan gitu ya. Saya bilanglah di sini, misalkan di sini adalah K, misalkan ini K. Ya. Lalu jarak K ke H, jarak K ke E, jarak K ke D, jarak K ke A itu sama setengah akar 6. Jadi apa? Apa nanti ya? Gampang ya? Nah, paling tidak kamu ingat ada 4 unsur yang kita harus hafalkan biar cepat ngerjainnya. Ya, yang pertama adalah bahwa kubus itu mempunyai rusuk 12 sisi 6, diagonal sisinya A akar 2, diagonal ruang A akar 3, dan jarak O ke setiap titik sudut sama dengan setengah akar 6. Ingat tuh. Oke, itu dulu. Nah, selanjutnya biasanya menggunakan apa? Ada bantuan. Satu, Pitagoras. Oke, yang kedua, konsep pendekatan luas. Ya.
Yang ketiga adalah aturan sin dan cos. Biasanya tuh. Oke, sampai sini nangkep nggak? Nangkep sampai sini? Oke? Oke. Siap ya? Oke. Nah, yuk kita lihat soal pertama. Ya. Silakan. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8. Jarak titik H ke garis AC. Sengaja ini gambar kubusnya sudah saya sediakan. Kalau cara menggambar kubus yang paling enak supaya kelihatan semua unsur-unsurnya adalah bawahnya kamu gambar seperti apa? Jajaran genjang. Ya, ini jajaran genjang. Atas juga kamu gambar jajaran genjang, tapi jangan terlalu terlalu datar, agak miring gitu loh, agak miring dikit supaya kelihatan unsur-unsurnya. Ya, cara gambarnya begitu. Oke, silakan. Kira-kira jawaban nomor 1 ini apa? Oke, perhatiin. Kubus ABCDFGH panjang rusuk 8. Oke, jadi ini 8. Ini juga 8. Oke. Jarak titik H, yang mana itu H? Yang ini H. Oke, titik H ke garis AC. Mana AC? Oh, ini AC. Yang warna biru. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sudah ketemu belum bidangnya? Kamu harus mencari dulu satu bidang yang mempertemukan H dengan AC. Bidang apa? Bidang apa tuh? Jadi yang pertama itu adalah temukan bidangnya. Ya, bidang apa yang ketemu? Antara H dengan AC, bidang apa? H dengan AC, kalau dihubungkan jadi apa? Berarti apa? Segitiga dong, betul nggak? Segitiga apa? Segitiga HAC. Benar ya? Nah, sekarang kita hubungkan segitiga HAC. Oke. Lalu, maaf, ini harusnya penulisannya itu putus-putus, tapi nggak, biar jelas saja. Oke, nangkap di sini ya. Nangkap nggak? Bidangnya adalah segitiga AHC. Betul. Perhatikan, kalau suatu segitiga diwakilkan atau representatifnya dalam apa? Suatu bidang segitiga. Garis tinggi, betul ya? Oke, garis tinggi, benar ya? Jadi AHC ini diwakili dengan garis tinggi. Udah. Lalu AC diwakili dengan apa? Diwakili dengan pusat masanya AC apa? Pusat masanya AC. Hah? Yang kedua konsepnya adalah pertemukan pusat ke pusat. Biar jelas. Pertemuan pusat ke pusat. Maksudnya apa? Ya, kalau dia bidang, pusatnya biasanya ada di garis tinggi. Oke, garis tinggi. Kalau pada segitiga. Oke, kalau pada persegi ya tengah-tengahnya. Oke, biasanya sih di diagonalnya. Kalau dia garis, pusatnya di mana? Misalnya di mana kalau garis? Ya tengah-tengah dong, betul nggak? Misalkan saya punya garis 8 cm, jadi pusatnya di mana? Pada titik 4 cm dong, anggap aja di homogen. Betul nggak? Betul, pusatnya ada di tengah-tengah, betul ya? Kalau begitu, AC ini pusatnya ada di O, nangkep nggak? Betul? Nah, kita pengen tahu jarak H ke AC itu apakah HA, HC, atau HO? Mana yang benar? Ulangi, jarak H ke AC itu yang benar HC, HO, atau HA. Ini
Ingat, prinsipnya itu pusat ketemu pusat, gitu loh. Ya, ini bisa tulis nih, berarti pertemuannya ada di HO, benar nggak? Betul. Nangkap ya? Berarti kita akan tarik dong. Betul ya? Berarti jarak H ke AC, perhatikan. Jarak H ke AC sama saja dengan HO. Setuju sampai sini nggak? Jarak H ke AC berarti kan sama aja HO. Setuju? Dipahami dengan baik? Betul? Oke. Berapa dong kalau begitu? Berapa? Iyalah, kan tadi saya udah kasih tahu tadi clue yang keempat. Tolong dihafal jarak dari pusat ke titik-titik sudut kakinya. Betul nggak? Loh, O ke H, perhatikan. O ke H, O ke F, O ke G, O ke E. Tadi apa rumusnya? Tadi apa? Saya ulangi. O ke H, O ke F, O ke G, O ke E itu kan jarak dari puncak ke kaki-kaki sudutnya. Benar? Apa tadi rumusnya? Setengah akar 6. Betul ya? Jadi setengah A akar 6. Ini nih. Ya gampang aja. Setengah dikali A-nya. 8 kali akar 6. Sama dengan 4 akar 6. Ini nanggung nggak? Nangkap sampai sini nggak? Oke, jadi jawabannya adalah ini. 4 akar 6. Paham sampai sini? Temukan bidangnya, lalu pertemukan pusat ke pusat. Oke? Oke. Thank you. Next, kita lihat soal kedua. Ya. Diketahui kubus ABCDFG panjang rusuk 4. Oke. Titik P adalah titik potong AH dan ED. Oke. Akan kita gambar. Coba bareng-bareng deh biar saya dapat pandangan ya. Oke. Nah, lihat. Titik P adalah titik potong AH. Mana AH? Oh ini. Kita gambar. Kita bikin AH dan ED yang ini dong. Saya bisa juga gambar ya, bayangin. Ribet loh kamu ini. Waduh, ini dia nih. Oke. Ini kita bilang apa? P. Setuju ya? Mantap. Ya enggak? Sip. Dan Q adalah titik potong FH mana FH? Oh, ini. Tarik. Oke, lurus dulu ya. FH dan EG. Ya. Ini dia. Apa ini? Terus, mantap. Oke, terus jarak terus apa tuh? Titik B, mana B? Oh ini. Ke PQ. Buset, dah. ganti warna biar cakep ya kan. B ke PQ nya ini nih. Mantap ya Tur. Wah, lurus juga ya gambar ya. Ya. B ke PQ nih. Tarik. Nah, itu dia. Mantap ya, Bis. Yo.
jarak B ke garis PQ. Nah, saya ulang sekali lagi. PQ ini representatifnya di mana? Kan kita udah ketemu bidangnya dong, iya nggak? Bidangnya kita udah ketemu, betul nggak? Oke, enak nih, udah jadi nih. Pertama adalah, yang pertama tentukan bidang. Bidang yang dibentuk. Udah ketemu dong, apa? B, P, Q, betul nggak? Oke, sudah jadi. Tulisin aja dah. B, P, Q. Yang kedua apa? Temukan pusat ke pusat. Temukan pusat ke pusat. Nah, sekarang PQ pusatnya di mana? Yang sini dong. Betul nggak? Ini pusatnya kan kalau garis tengah-tengahnya pusat. Tengah-tengah pusatnya garis kan tengah-tengah. Jadi salah ngomongnya. Oke, kita anggap ini apa? Apa yang hurufnya? PQR, ya, R aja ya. Ini R nih, nah tuh. R. Nah, berarti konsepnya adalah B ke PQ sama aja B ke PQ sama aja B ke R. Betul nggak? Betul kan? Berarti kan sama aja. Itu yang dimaksud BR. Nih. Betul nggak? Berarti jarak B ke PQ sama dengan apa? Sama dengan BR. Tuh masalahnya tuh cari BR. Ya nggak? Yuk kita cari. Gimana bantuannya nih? Tapi gampang sih. BP sama BQ sama ini. Segitiga sama sisi nih. Sama kaki. Itu nggak? Gampang ini mah. Yuk kita lihat. Sama-sama yuk. BQ-nya berapa? BQ-nya berapa? Sama dengan BP. 2/6. Sama dengan tadi apa? Setengah akar 6, betul ya? Setengah dikali 4 akar 6, ya. Berarti 2/6. Sudah sampai sini ya? Tuh, dapat. Gampang soalnya. Loh, masalah. Oh ya, saya mau tanya. Di R siku-siku nggak ya? Siku-siku ya? Siku-siku dong di R. Kan ini kan BQ sama BP kan sama sisi. Kalau B ditarik ke R, ya siku-siku dong di R. Betul nggak? Betul kan? Kalau sebuah segitiga ditarik dari atas ke bawah ke alas kan siku-siku, ya nggak? Betul ya? Berarti target kita harus mencari siapa tuh? Target kita harus cari PQ. Supaya nanti PQ-nya dibagi 2 jadi RQ atau PR. Betul nggak? Yuk, silakan usulan. Gimana dong caranya? Halo? Kasih usulan. Gimana mencari PQ? Bikin titik di tengah-tengah Kak. Oke, boleh. Kita kasih apa nih? Kasih S ya. Lanjut. Terus kemana lagi? Segitiga PSQ. PSQ. Mantap memang. Betul sekali. Ya, betul sekali ya. Ya, kita tarik garis ya. Kasih warna lain biar cakep ya kan. Kita tarik gitu yuk. Tuh, betul. Lalu tarik ke jelek bener ya ampun. Ulang. Segitiganya saya kasih garis sejati. Tuh, mantap. Ini saya kasih garis sejati aja deh. Siku-siku di S, betul ya? Ya. Jadi untuk
segitiga PSQ. Betul. PQ-nya berapa? PQ kuadrat sama dengan apa? PS kuadrat ditambah SQ kuadrat. Itu ya. Sama dengan PS-nya berapa tuh? PS 2 ya. 2 kuadrat, SQ-nya 2 kuadrat. Betul? Oh, 2 per 2. Itu ya. 2 per 2. Berarti PQ-nya otomatis SQ-nya berapa? Tadi SQ-nya tadi PQ-nya berapa PQ? 2 per 2. PQ-nya 2 akar 2. Oke, kita ulang. Sehingga RQ-nya sama dengan PR, ya. PR atau RQ sama aja. Sama dengan setengahnya, akar 2. Jadi ya. Nah, siku-sikunya di R, ya, siku-siku di R. Oke. Jadi kita akan gambar ulang supaya ketemu RB-nya. Oke. Gitu ya. Ini siku-siku ada di R. Ini Q-nya dan ini B-nya. Oke, sampai sini ya. Sudah selesai gambarnya, sekarang kita proses perhitungan. RB, tadi RB-nya itu yang ditanya. BQ-nya tadi berapa tuh? Tadi BQ 2 akar 6 ya tadi ya? Iya. BQ-nya kan 2 akar 6 tadi. 2 akar 6. RQ-nya akar 2. Oke. Sehingga dengan rumus Pythagoras BR kuadrat sama dengan BQ kuadrat dikurang RQ kuadrat. BQ-nya 2 akar 6 kuadrat dikurang RQ-nya adalah akar 2 kuadrat sehingga 24 dikurang 2. Betul ya? Ini dapatnya 22. Sehingga BR sama dengan akar 22. Jelas kah? Oke, jelas? Ya, tadi saya gambar ulang supaya lebih jelas garis-garis yang menghubungkan antara PQ dengan RB. Ini sangat mudah, betul? M adalah titik tengah EH. M. Ya. Ini sangat mudah. Kita gambar ya. Oke, gampang deh. Saya mau kasih tahu untuk soal-soal dibangun dimensi 3 memang harus banyak latihan. Karena semakin banyak latihan semakin akan terbentuk pola pikirnya, begitu ya. Banyak latihan. Yuk sama-sama. M adalah EH, berarti di sini dong. Kita kasih nama M. Oke. Titik tengahnya. Jarak titik M ke AG. Mana AG? A ke G. Nah, ini A. Kita tarik aja. Agak ribet lihatnya nih. Karena menembus ruang soalnya. Nah, AG itu apa? AG adalah diagonal ruang, betul ya? AG adalah diagonal ruang. AG adalah diagonal ruang. Sudah? Berarti dia AG adalah 8 akar 3. Jadi ya. AG. Lalu M adalah pusat dari EH. Berarti pusatnya di M. Lalu AG ingat pusatnya di mana? Tengah-tengah dong, ya enggak? Betul? Ya enggak? Oke, coba kita, karena AG ini diagonal ruang, coba kita bikin juga diagonal ruang BH. Ya, HB.
Dan kita tahu pusatnya di mana. Nih. Oke, nangkap sini. Nangkap ya. Jadi jarak M, kasih nama dulu deh. AG perwakilannya di mana? Perwakilan kita kasih nama deh, di P. Perwakilannya di P. Ini ya. Jadi jarak AG, jarak M ke AG, jadi M ke AG adalah apa? Berarti MP, ini P ya. Jadi jarak M ke AG adalah MP. Saya ulang. Jarak M ke AG adalah MP. Setuju enggak? Ya. Jarak M ke AG adalah MP. Setuju atau enggak? Jadi jarak M ke P itu berapa? Dok. Gimana tuh? Jarak M ke P. Gimana? Ada ide? Gimana jarak M ke P? Segitiga AMP. AMP, segitiga AMP. Setuju? Tarik garis dong. Tarik garis, betul nggak? Ya, kita lihat ya. Siku di mana? Di P, ya. Oke, mantap kalau begitu. Agak panjang ceritanya dia, tapi nggak apa-apa lah. Bisa aja sih, kamu harus cari apa? MA, betul kan? Nanti siklus dia ada siklus di N juga nih. Ya, cari AE sama EM, ketemu MA, betul nggak? Lalu AP adalah 4 akar 3, setuju ya? Oke dah, yuk kita lanjut yuk. Kalau gitu kita cari yuk. EM berapa EM? 4. Ini 8. Silakan dihitung dong lebih cepat. Ini akar berapa nih? Akar? Cepat. Akar 7? 72 ya? Betul nggak? Salah lah. 64 ditambah? 64 ditambah? 16 berapa tuh? 80. 4 akar 5. Betul nggak? Akar 80 ya? Betul? Setuju nggak nih? Ya, berapa tadi tuh? 4 akar 5. 4 akar 5. Terus. Ya udah, kalau gitu kita gambar ulang ya. Gambar ulang. Oke. Siklus-siklusnya di P. Lalu ini A. Lalu ini M. AM-nya tadi berapa AM? Akar 80 aja dulu ya. Biar gampang nanti ini. Lalu AP 4 akar 3. Oke, kan separuh dari AG. Karena siklus di P berarti apa? Dia Tidak guna ruang. Kenapa? Dia guna ruang sih. Oh iya. Iya kan pada tapi kan. Oke.
Berarti menurut Pitagoras akar 80 kuadrat betul sama dengan akar 3 kuadrat ditambah MP kuadrat. Itu dia. Ini 80 sama dengan 48 ya. Tambah MP kuadrat. Ya hitung berapa MP-nya? Akar dari berapa? Akar dari 32 ya. Akar 32. Berapa tuh akar 32? 4 akar 2. Ada? Ada. Betul ya? Ada akar 2 nih. Ada cara lain nggak? Cara lain? POA. Gimana? PO? Nah, bisa juga. Oke. Saya coba clear ya. Atau enggak, ini cara lain nih, lihat. Ini cara lain. Saya tulis aja cara lain. Alternatif aja. Cara lain ya. Ini cara lain aja. Cara lain. Cara lain adalah MP ini kamu perpanjang menyentuh BC. Nih, saya perpanjang ya. Saya kasih warna biru lagi. MP kamu perpanjang. Tuh, ketemu di sini. Anggap aja ini Q. Betul nggak? Kalau MQ, cara lain nih lihat, MQ ini sejajar dengan HC. Betul nggak? MQ sejajar HC, betul nggak? Ini saya tarik garis ya. Lihat. Tuh. Betul kan? Gambar bagus ya. Nah, MQ sejajar HC, betul nggak? Kalau ini di sini, ini, berarti apa? MP itu kan separuhnya HC, betul nggak? Berarti MP sama dengan separuh dari HC, betul nggak sih? Berarti separuh dari diagonal sisi dong. 4 akar 2. Setuju nggak? Betul? Sama kan jawabnya? Iya, silakan. Diketahui rumus A, B, C, D, F, G berusuk 6 akar 3. Berarti sisinya 6 ya. Salah. Rusuknya 6 akar 3. Saya kira tadi dengan ruang. Ya udah, rusuknya 6 akar 3. Betul ya? Tulis ya sini ya. 6 akar 3. Oke. Kita tulisin 6 akar 3. Oke. Jarak bidang ACH dan EGB. Mana ACH tuh? ACH, EBG. EBG. Waduh, gambar dulu. Gambar dulu. Ya, kita gambar yuk. Gambarnya ABCDFGH. ACH. Ini udah gambar yuk, kita gambar. Oke. Ya jelek banget, ulang. Miring lagi. Oke. Lalu ke C. Oke, itu ya. Lalu EGB, E ke G ke B. Oke, dengan warna. Merah aja dah. EGB. Berarti B ke G dulu bergampang. Oke, kira-kira gitulah ya. Lalu O ke B.
Oke. Lalu E to G. Itulah kira-kira ya. Bagus juga gambarnya ya. Tidak jelek amat lah ya. Oke. Kita lihat yuk. Nah, ini bidang ke bidang nih. Saya pernah bilang kalau bidang ketemu bidang kita harus cari apa? Bidang itu representatifnya apa? Bidang representatifnya apa? Representatif dari bidang apa? Garis. Apa? Garis kan? Garis, betul kan? Representatif bidang, perwakilan bidang adalah garis. Jadi kita harus cari apa? Garis dong. Representatif dari garis, ya titik, kan gitu ya. Gitu ya, ingat-ingat aja itu. Jadi kita harus cari ketemu apa? Titik temunya. Representatif dari bidang adalah garis. Representatif dari garis, titik. Ya nggak sih? Kalau begitu, representatifnya ACH apa? Representatif ACH. Apa dong? Adalah dia, kamu lihat aja, kira-kira ada bidang warna biru, ada bidang warna merah. Jadi representatifnya ACH itu apa? HO. HO, betul kan? Betul nggak sih? HO, betul nggak, Bi? Betul ya. Representatifnya dari BEG sekarang. Representatif bidang BEG adalah BP. B. Oke, kita kasih nama. Ini sebenarnya pertemuannya itu ada di sini nih. Kita tarik dulu ya, tarik garis ya. Nih. Sebenarnya belum bisa nih sebenarnya, karena harus ada ininya, diagonal fisiknya nih, ya kan? Tarik dulu ya. Udah jelas. Ini nih. Oke, ini yang apa, kasih nama P ya, P aja. Nah, tuh jelas ya. Betul ya. Representatif dari BEG adalah BP, betul ya? Betul nggak? Betul? Jadi kita tarik garis ya. Ini bidang ke bidang diwakili garis-garis loh. Tarik garis ya. Gitu. Perwakilan merah ya. Oke, nangkep ya. Sedangkan perwakilan HO belum kita gambar HO. Gambar HO. Biar jelas. Betul ya? Betul nggak? Kalau begitu jarak antara HO dan PB apa? Betul nggak, kan udah ketemu kan? Betul? Sehingga apa dong? Jarak HO dan BP apa? Manakah jarak HO dan BP? Kan dibilang jarak bidang. Kan berarti jarak bidang ACH dan EGB sama aja jarak HO dan BP. Karena representatif dari ACH adalah HO, representatif dari BEG adalah BP yang warna merah. Berarti mereka mana dong jaraknya? Berarti ini dong jarak. Ingat jarak kita bikin situ ya, jangan lupa. Ini dong.
Nih. Itu. Nanti nangkap nggak? Betul? Jadi jaraknya itu adalah kita kasih nama deh di sini adalah X. Nah, tuh jaraknya tuh. Nanti nangkap nggak? Nangkap di sini. Jadi jarak HO dan BP adalah X. Tuh, ini dia di targetnya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih di sana kok? Habis? Tur? Buka kamera, nah pasti nggak bisa lihat nih. Terus bidang apa dong yang kita ambil? Mana dong? Bidang apa yang kita ambil? Ayo silakan. Bidang apa yang kita ambil untuk mencari X itu tuh? Ini lihat. Bidang yang kita ambil adalah BDHF. Gambar ya. Bidang yang kita ambil adalah BDHF. Diagonal, bidang diagonal. Tuh, lihat nih, ini D, ini D, ini F, ini H. Sampai nangkap? Paham nggak? Ini kan di sini tengah-tengah. HO, lalu ini. BP. Sedangkan yang ditanya itu apa? Ini. Coba tarik garisnya. Ini yang ditanyanya nih. Tuh. Jelas ya? Jelas nggak? Betul nggak? Betul? Logika aja. Ya nggak? Berarti X itu adalah apa? Sepertiga DF dong. Betul nggak sih? Ya kan 3 bagian itu, benar kan? X adalah sepertiga DF. Setuju? Betul? Nah, DF itu berapa? DF adalah apa? Diagonal apa? DF, diagonal ruang. Betul? Diagonal ruang, setuju? Ya itu apa? S akar 3. S-nya berapa? 6 akar 3. Dikali akar 3. Berarti DF adalah 18. Ya, kalau begitu X sama dengan sepertiga kali 18. Sama dengan 6 cm. Tuh, 6. Ada nggak 6? Oh, ada. Ini. Tuh. Nangkap nggak? Setuju? Gimana? Ngerti kan? Seru ya belajar dimensi 3 ya. Gimana Tur? Nangkap? Jadi ingat prinsipnya. Bidang representatifnya adalah garis. Garis representatifnya adalah titik. Tuh begitu prinsipnya. Jadi kalau ketemu bidang, kamu nggak bisa pertemukan bidang ketemu bidang, terlalu ribet gitu. Jadi kalau bidang, cari garisnya dulu sebagai pusat
pusat massa atau pusat bidang gitu loh. Baru pusat itu ketemu pusat. Nah, baru yang dihitung bisa. Karena secara logika bidang ketemu bidang awang-awang dong. Bangun ruang, ya nggak? Jadi kita harus cari representatifnya. Jadi sekali lagi, representatif bidang adalah garis, representatif garis adalah titik. Kalau titik ya titik,